Welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Masih di serial Gulang Basic ya, khususnya di bagian control flow, cara kita ngatur decisions dari program. Sebelumnya kita udah belajar tentang percabangan menggunakan if ya, if, else sama else if ya, if sama else. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian switch, teman-teman. Nah, tanpa panjang lebar, kita langsung coba masuk ke contoh codingannya ya. Misal package main, jangan lupa entry point lagi-lagi ya. Func main. Nah, keywordnya adalah switch, teman-teman. Switch. Switch itu kan arti kata dalam bahasa Inggris itu kan artinya kan ganti gitu ya, switch gitu ya, pindah gitu, bisa pindah. Oke, jadi keyword ini gitu ya, tujuannya atau fungsinya adalah mendeteksi value, mendeteksi nilai gitu ya, terus mengeksekusi satu scope program berdasarkan hasil evaluasi nilai tersebut. Contoh misalkan ya, A1 ya, switch A. Oke. Kalau kasusnya 1, println ini 1 misalkan. Ya. Kalau case-nya 100 misalkan ya, println ini 100. Ya, maka ini kalau kita jalanin teman-teman, go run main.go. Lihat, ini 1. Artinya apa? Artinya A ini punya nilai 1 ya kan. Switch A, oke, tukar nilai A, maksudnya pilih gitu ya, pilih. Kalau misalkan case-nya A ini 1, eksekusi yang ini. Ya. Setelah itu selesai. Oke. Nah, kalau teman-teman pindah dari beberapa bahasa pemrograman lain gitu ya, switch case dari beberapa bahasa pemrograman lain itu unik, teman-teman. Jadi kalau case yang paling atas ini terpenuhi gitu ya, maka yang bawahnya juga akan terpenuhi lagi gitu. Jadi misalkan case A1 ini di print, maka ini juga akan di print nih. Gitu ya. Kalau di beberapa bahasa pemrograman lain. Kalau di Golang ya, dia hanya by default dia hanya akan mengeksekusi blok atau scope yang memenuhi nilainya, memenuhi hasil evaluasinya. Ya, dalam kasus ini kan A1, case 1, berarti hanya blok ini aja yang dieksekusi, ke bawahnya enggak. Oke. Kalau ini gue ganti jadi 100, oke. Ini 100. Oke. Bang, gimana kalau misalkan ini nilainya 50 enggak ada di dalam case ini? Hasilnya nggak di-print apa-apa, karena nggak ada blok untuk ngehandle angka 50 ini. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, cara nangkepnya gimana bang? Kalau misalkan nggak ada di case ini, misalkan gue pengennya 50, 49 atau 10 gitu ya, bisa ditangkap juga, bisa gue print juga. Caranya pakai keyword default, ya. Jadi defaultnya gimana nih kelakuan si switch A ini gitu ya? Misalkan defaultnya udah selain 1 dan 100, println angka selain 1 dan 100 misalkan. Oke, maka kalau kita jalanin, lihat angka selain 1 dan 100, maka default ini yang akan dijalanin. Karena 10 tidak memenuhi kondisi 1, tidak memenuhi 100, maka dia akan masuk ke defaultnya. Ya, paham ya? Bang, kalau gini sama aja dong kalau kita pakai if else. Yes, betul. In certain case, bahkan jarang ya, maksudnya kita akan pakai switch gitu ya pada saat kita menggunakan operator logika, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya komparasi nilai, misalkan gitu ya, pengen mengevaluasi nilai true or false gitu ya, gunakan if dan else gitu ya. If, else, atau else if yang sebelum kita udah pelajari gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya pengen mengevaluasi sebuah nilai dari variabel gitu ya, dalam hal ini A gitu ya, kita pengen tahu nih nilai A ini ketika case-nya 1 harus diapain gitu ya, case-nya 100 harus diapain gitu. Ngerti ya? Kalau if else ya, misalkan A-nya 10 nih, A-nya 10. Nah, akan ada dua variabel kedua gitu ya. Misalkan B sama dengan 100 misalkan. Nah, biasanya penggunaan if else itu digunakan untuk komparasi ya antara A dengan B ini. Jadi misalkan if A lebih dari B gitu ya. Atau else-nya gimana gitu kan. Ya. Paham ya maksudnya ya? Bang, sebenarnya bisa aja nih switch case ini dipindah jadi if else. Yes, betul, bisa.
jadi kan kayak gini kan, if A sama dengan 1 gitu kan, from println ini 1 ya kan. Terus else if 100 from println else if A ya, A sama dengan 100, terus print ini 100. Nah, defaultnya adalah L sebenarnya kan, ya kan, println angka selain 1 dan 100. Kelakuannya akan sama teman-teman. Oops, sorry, B-nya declare tapi nggak dipakai ya. Ini kita drop dulu. Oke, ini kita hapus. Tuh, lihat. Kelakuannya sama. Ya, sama. Tapi lebih mudah memahami switch case untuk mengevaluasi sebuah variabel daripada menggunakan if else. Kenapa? Karena kita akan menulis A ini redundan 2 kali gitu. Ngerti ya? Kalau A sama dengan 1 ini gitu ya. Kalau A sama dengan kalau A sama dengan 1 maka ini gitu eksekusinya. Kalau A sama dengan 100 maka ini eksekusinya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya kasus kayak gini, mengevaluasi hanya sebuah nilai dari satu variabel gitu ya. Ada langkah lebih baiknya menggunakan switch ini, teman-teman. Jadi, switch A ketika nilainya 1 apa? Ketika nilainya 100 apa gitu. Ya, jadi gunakan if else ketika teman-teman mengkomparasi operator logika gitu ya. Jadi if A lebih dari B, if B lebih dari C misalkan gitu ya. Nah, gunakan itu teman-teman. Oke? Loh bang, berarti switch case ini nggak bisa dipakai buat operator logika? Bisa sebetulnya gitu ya. Bisa, tapi jadi kurang efisien gitu. Contoh misalkan A kurang dari 100 misalkan ya. Maka di sini akan muncul error teman-teman. Karena case-nya ketika kita jadikan logika gini, hanya akan ada 2 kemungkinan. True atau false. Ya dong, nggak mungkin yang lain kan? Ya kan? Pasti cuman case-nya ketika true sama case-nya ketika false kan? Default ini nggak akan mungkin kepake, pasti. Ya. Paham ya? Misalkan nih contoh A-nya gue masukin 10 di sini nih ya. Ini gue komen aja nih biar nggak bingung ya. Oke, go run main.go. Ini 1 ya. Kenapa? Karena true gitu ya. Karena true kan, A kan 10 nih. 10 kurang dari 100 kan, true. Oke, ini masuk ke sini gitu kan. Kalau gue masukin 1000, nih gue bikin gini, lebih dari 100 ini berarti lebih dari sama dengan ya, lebih dari atau sama dengan 100, ini kurang dari ya, kurang dari 100. Lihat ya, lebih dari atau sama dengan 100 karena A-nya 1000 ya, 1000 dimasukin ke sini jadilah kayak gini ya. Nah, ini kurang efisien teman-teman. Kenapa? Karena ya tugasnya si switch ini kan sebenarnya ketika satu variabel punya beragam value yang kita pengen evaluasi setiap value itu harus di action seperti apa gitu ya. Kalau cuma true or false mah pakai aja if gitu kan. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, jadi hal-hal yang berkaitan dengan operator logika gitu ya, true or false lebih baik pakai if. Tapi kalau kita pengen mengevaluasi multiple values di dalam sebuah variabel, gunakan switch. Itu kesimpulannya. Oke, jadi misalkan switch A, ya udah ketika A-nya 1 gimana? Ketika A-nya 2 gimana? Ketika case-nya 100 gimana? Kalau nggak ada lagi, ya udah tinggal pakai default gitu ya. Kalau misalkan selain yang di atas gitu ya, ini gimana? Default. Paham ya? Nah, tadi kan gue udah mention sedikit ya tentang switch case di bahasa pemrograman lain ya. Ada yang sifatnya ketika case 1 terpenuhi, dia akan menjalankan juga case 2 dan case berikutnya gitu ya. Nah, di Golang juga bisa teman-teman. Golang juga menyediakan satu keyword namanya fall through untuk mengeksekusi case berikutnya. Contoh misalkan, ini gue from println ini 100. From println nilai default misalkan. Oke, nah caranya tinggal tambahin fall through. Oke, kalau si A-nya ini gua taruh 1, lihat teman-teman. Ya, kurang dari 100 ini ya. Ini gue balikin lagi deh. Nilai 1. Terus ini nilai 2. Lihat, nilai 1 nilai 2. Padahal, ingat ya, padahal
A ini hanya memenuhi case 1 ini aja. Oke? Iya dong, A kan 1 nih. Dia kan memenuhinya case 1 ini aja kan. Tapi karena kita tambahin fall through, maka case 2 akan dieksekusi. Apa yang terjadi kalau case 2-nya gue fall through juga? Oke, yang terjadi adalah lanjut lagi ke yang ini, case 100. Ini kalau gue fall through lagi, maka akan lanjut ke default. Oke. Maka kalau nilainya 1 masuk ke case 1, oke, fall through, jadi eksekusi dulu ini, terus fall through masuk case 2, case 2 fall through lagi masuk ke case yang ini gitu ya. Fall through lagi masuk ke default. Ngerti ya? Paham ya? Apa yang jadi kalau gue masukin 2, teman-teman? Apakah satunya tereksekusi? Tentu tidak. Lihat, nilai 2, nilai 100, nilai default. Dia akan masuk ke case 2 tanpa memperhatikan fall through di atasnya gitu ya. Ya udah bodo amat gitu ya. Masuk ke case 2, klik case 2 ketemu fall through nih, masuk ke case berikutnya. Paham ya? Oke, dan ini salah satu perbedaan fitur antara switch dengan if lagi gitu ya. Selain tadi ya. Jadi again gue mention if itu digunakan untuk operator logika, komparasi sesuatu segala macam gitu ya. Kalau switch itu digunakan untuk mengevaluasi multiple values di dalam satu variabel gitu ya, dan switch itu punya keyword fall through untuk meneruskan operasi ke case-case berikutnya di bawahnya. Oke, itu tentang switch case.